Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Hamil Online UPT Puskesmas Kelampokan pertemuan pertama. Pada pertemuan ini, materi disusun oleh Dr. Fauzi Bidan Lili Haryani SST di bawah bimbingan Bapak Kepala Puskesmas Asari Eskepnes. Pada pertemuan kali ini, kita bersama-sama membahas seputar kehamilan. Apa sih yang dimaksud dengan kehamilan? Nah, kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Kehamilan yang normal lamanya 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama menstruasi atau haid. Adapun tanda-tanda hamil, seorang perempuan yang terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu, walaupun terkadang masih ada bercak darah. Untuk lebih memastikan hamil atau tidak, segera periksa ke bidan atau dokter. Pada kehamilan, ada perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Adanya penambahan berat badan karena adanya peningkatan hormon progesteron di dalam tubuh. Di samping itu, adanya pembesaran rahim serta bagian tubuh yang lain. Pada trimester pertama bertambah 1,5 sampai 2 kilo. Trimester kedua berat badan bertambah 4 sampai 6 kilo. Untuk trimester ketiga berat badan bertambah 6 sampai 8 kilo. Total penambahan berat badan selama kehamilan yaitu 11,5 sampai 16 kilo. Yang kedua, perubahan payudara, di mana puting akan menjadi lebih lembut dan berwarna lebih gelap. Payudara membengkak, hal ini karena kelenjar air susu akan membesar dan payudara menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Untuk yang ketiga, ibu akan mengalami pembesaran perut karena rahim terus berkembang yang disebabkan oleh hormon estrogen. Sedangkan yang keempat, ada perubahan tulang belakang akan lebih condong ke depan atau lordosis karena menahan beban perut dan payudara. 5. Perubahan pada kulit. Kelebihan pigmentasi pada tempat tertentu seperti pada kedua pipi, sekitar tulang hidung, sekitar puting susu dan areola mamai, di atas tulang kemaluan sampai pusar. Yang keenam, kram perut. Kram perut sering terjadi pada awal kehamilan serta akan terus berlangsung sampai rahim terletak di bagian tengah dan disanggah dengan baik oleh tulang panggul. Pada triwulan kedua, kontraksi rahim sering terjadi secara teratur, seiring dengan meningkatnya olahraga yang ibu lakukan selama hamil, saat berhubungan intim, atau karena perubahan posisi dari tidur berdiri. Sembelit atau susah buang air besar. Selama kehamilan, usus lebih rileks bekerja, sehingga dorongan untuk mengeluarkan sisa kotoran agak terlambat.
Juga sering buang air kecil. Begitu haid terlambat 1-2 minggu, biasanya ada dorongan untuk buang air kecil. Hal ini terjadi karena meningkatnya peredaran darah ketika hamil dan tekanan pada kandung kemih akibat membesarnya rahim. Saat kehamilan sudah mencapai umur 9 bulan, saat kepala bayi sudah masuk ke rongga panggul dan menekan kandung kemih. Ngidam, sejak awal kehamilan dorongan untuk ngemil atau makan makanan tertentu sering muncul pada ibu hamil. Keinginan itu ngemil mungkin saja muncul karena kebutuhan tubuh untuk makan sedikit demi sedikit, tapi sering. Keluhan umum dan cara mengatasi seperti mual muntah. Penyebabnya diantaranya kadar hormon estrogen dan juga tingginya kadar hormon progesteron diduga memicu berbagai gejala sindrom pramenstruasi seperti mual, nyeri payudara, kembung, dan perubahan. Hal ini diduga memicu penyebab mual saat hamil, masalah pada lambung, hipoglikemia atau gula darah rendah juga diduga bisa menyebab mual saat hamil. Sensitivitas tubuh, hormon HCG, kekurangan B6, stres, dan juga adanya kelelahan fisik maupun mental. Ini juga bisa menjadi penyebab mual saat hamil. Adapun cara mengatasi mual saat hamil, ibu cukup istirahatnya, makan dalam porsi kecil tapi sering. Sebaiknya makanlah makanan yang sehat, kaya protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Jangan lupa juga memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dari sayur serta buah yang bervariasi. Bangun dari kasur, coba bangun pelan-pelan dari kasur sambil duduk terlebih dahulu. Kemudian setelah dirasakan stabil, barulah beranjak dari kasur dan berdiri. Menghindari pemicu mual. Misalnya aroma makanan tertentu, pedas, setelah Anda selalu merasa mual. Sering makan camilan saat bangun tidur. Coba makan beberapa potong biskuit atau roti untuk mengganjal perut sebelum makan besar. Memakai pakaian yang longgar, hindari pakaian yang terlalu ketat seperti celana jeans yang ketat. Sering menghirup udara segar. Bukalah jendela kamar sesering, terutama di pagi hari. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ulangi cara ini setiap hari Anda ingin muntah. Selain itu, jika Anda terlalu sering berdiam diri di dalam rumah, coba sekali-kali berjalan ke taman sekitar Anda. Selain membuat mual menyingkir, olahraga ringan dengan berjalan kaki juga baik untuk kesehatan. Minum banyak air, tak hanya air putih, bisa mengkonsumsi jus buah, air kelapa, atau sup, air limon, dan juga bisa menjadi pilihan yang cocok. Mengalihkan perhatian pada beberapa hal yang menyenangkan, mencari kesibukan yang disukai. Untuk keluhan keputihan, selama kehamilan, keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika tidak ada rasa gatal dan tidak tercium bau yang kurang sedap, maka ibu tidak perlu cemas. Dengan mengatasi, jagalah kebersihan alat kelamin dan gunakan selalu celana dalam yang bersih dan kering.
keputihan berbahu, dan terasa gatal, segera meminta pertolongan pada petugas kesehatan. Untuk keluhan nyeri pinggang, kehamilan juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung untuk berat di bagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka ibu akan berusaha untuk berdiri dengan tubuh condong ke belakang. Oleh karena itu, ibu akan merasakan nyeri di bagian pinggang. Cara mengatasinya, berolahraga dengan senam hamil atau berjalan kaki sekitar 1 jam sehari. Ketika berdiri, usahakan tubuh dalam posisi normal, yaitu tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang. Walaupun ingin tidur, sebaiknya berbaring miring ke kiri. Sikap tubuh saat duduk dengan punggung selalu lurus dan tidak dibungkukkan. Ganjal belakang punggung dengan bantal yang empuk. Dengan begitu, tulang belakang selalu tersangga dengan baik. Untuk kram pada kaki, cara mengatasinya yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kandungan kalsium dan magnesium, seperti aneka sayuran berdaun serta susu. Senam hamil secara teratur untuk memperlancar aliran darah dalam tubuh. Jika kram menyerang pada malam hari, bangkitlah dari tempat tidur lalu berdiri selama beberapa saat. Tetap lakukan meskipun terasa sakit. Dapat juga dilakukan pemijatan, luruskan kaki, minta bantuan suami untuk menarik telapak kaki ke arah tubuh dengan sebelah tangan. Sementara tangan satunya menekan lutut ke bawah. Tahan selama beberapa detik sampai kram hilang. Wasir atau pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah balik atau pena di sekitar dubur. Kemudian pembengkakan di kaki. Ini dikarenakan adanya penimbunan cairan akibat tingginya kadar garam dalam tubuh. Biasanya hal ini muncul pada trimester ketiga. Adapun cara mengatasinya, mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, misalnya telur asin, ikan asin, dan lain-lain. Setelah bangun pagi, angkat kaki selama beberapa saat. Dapat juga ibu mengganjal kaki dengan bantal atau aliran darah tidak sempat berkumpul di pergelangan dan telapak kaki. Sering-seringlah mengangkat kaki agar cairan di kaki mengalir ke bagian atas tubuh. Bagi ibu yang bekerja di kantor dan banyak duduk, jaga agar posisi kaki lebih tinggi. Gunakan bangku kecil atau tumpukan buku sebagai penopang kaki. Naiklah kaki di atas bangku kecil atau sofa selama duduk. Lakukan sesering mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya sumbatan pada aliran darah di kaki. Jangan menyilangkan kaki ketika duduk tegak. Juga jika upaya-upaya yang dilakukan di atas tidak berhasil, maka segera periksakan diri ibu ke bidan atau dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan, di antaranya protein, di mana protein ini untuk memperbaiki jaringan, sel, dan otot yang mengalami kerusakan, juga mendukung proses tumbuh kembang janin lebih optimal, terutamanya perkembangan otaknya. Kebutuhan protein bisa berasal atau diolah dari daging sapi
ikan ayam, ikan laut, telur, susu, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Untuk karbohidrat, ini bisa juga dari nasi merah, gandum, kentang, atau yang lain. Untuk lemak, manfaat lemak sendiri yaitu mendukung tumbuh kembang janin di seluruh trimester kehamilan, terutamanya untuk perkembangan otak dan matanya, untuk memenuhi kebutuhan energi ibu dan janin saat persalinan normal, memelihara kondisi plasenta serta cairan ketuban selama 9 bulan kehamilan, untuk membesarkan otot rahim, meningkatkan volume darah, dan untuk memperlancar jaringan payudara selama atau persiapan masa menyusui. Sumber lemak bisa didapat dari ikan salmon, buah alpukat, dan dari kacang-kacangan. Namun, hindari juga lemak yang tidak baik seperti gorengan, makanan siap saji, makanan kemasan, atau kalengan. Serat. Manfaat serat untuk ibu hamil membantu mengendalikan kadar gula dalam darah. Mengendalikan kadar gula darah. Membantu mempertahankan berat badan sehat ibu hamil dengan membuat perut kenyang lebih lama. Membantu menjaga kesehatan pencernaan. Selama hamil, calon ibu rentan mengalami sembelit di trimester awal. Membantu melancarkan pergerakan usus untuk memindahkan sisa makanan sampai ke anus untuk dibuang saat BAB. Membantu memadatkan feses agar lebih banyak limbah yang terbuang sekaligus. Serat ini bisa dikonsumsi dengan makan makanan seperti sayuran berdaun hijau, bubur gandum, serta kacang-kacangan seperti almond. Zat besi, di mana manfaat zat besi untuk menambah pasokan darah, membantu sel darah merah, mengakomodasi perubahan tubuh sendiri. Janin dalam kandungan juga perlu menerima suplai darah, oksigen, dan nutrisi guna mendukung proses tumbuh kembangnya. Mencegah ibu dari anemia. Zat besi juga dapat mencegah bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Hal ini atau zat besi ini bisa diperoleh dari daging merah tanpa lemak, daging ayam, ikan, kacang merah, bayam, gubis, dan sayuran hijau lainnya. Banyak mengkonsumsi makanan atau minuman vitamin C juga dapat membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Asam folat. Asam folat untuk ibu hamil membantu mencegah risiko cacat lahir pada bayi karena mengalami cacat tabung saraf serta kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang. Mencegah keguguran, mencegah kelahiran prematur, dan juga mencegah anemia saat hamil. Kebutuhan asam folat bisa didapat dari tambahan suplemen atau vitamin prenatal untuk ibu hamil. Jenis makanan yang mengandung asam folat diantaranya sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti jeruk, lemon, mangga, tomat, melon, stroberi, kiwi, kacang-kacangan, sereal, dan roti yang sudah diperkaya dengan asam folat. Kalsium, di mana manfaat kalsium untuk ibu hamil mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin, membantu mencegah ibu terkena preeklamsi atau tekanan darah tinggi saat kehamilan. Sumber kalsium untuk ibu hamil bisa mengkonsumsi susu, yogurt, keju, jus jeruk yang diperkaya kalsium, kacang almond, ikan salmon, bayam, brokoli, dan lainnya. Untuk vitamin D membantu
penyerapan kalsium, membantu pertumbuhan tulang dan gigi janin. Bisa didapat dari secara alami sinar matahari pagi di bawah jam 9 pagi dan sore hari. Cukup berjemur sekitar 15 menit per hari untuk mendapatkan asupan nutrisi penting ini saat hamil. Di samping itu, makanan seperti telur, ikan, susu, jus jeruk atau sereal yang diperkaya dengan vitamin D. Kolin bermanfaat bagi ibu hamil menjaga kesehatan tulang ibu, serta mencegah tekanan darah tinggi saat hamil, mencegah bayi dari cacat lahir atau masalah pada otak dan tulang belakangnya, meningkatkan perkembangan otak janin di dalam kandungan. Kolin ini bisa diperoleh dari telur, ikan salmon, ikan ayam, bronkoli, dan lainnya. Sedangkan untuk vitamin C, ini membantu penyerapan zat besi, menjaga daya tahan tubuh ibu, memelihara kesehatan tulang dan gigi, serta menjaga kesehatan pembuluh darah dan sel darah merah. Hal ini bisa mengkonsumsi seperti jeruk, lemon, mangga, kiwi, melon, stroberi, brokoli, tomat, dan kentang. Untuk yodium, bermanfaat bagi ibu, menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Yodium adalah di mana mineral yang juga diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang bayi dalam kandungan, perkembangan otak dan sistem saraf bayi, mencegah keguguran dan bayi lahir mati, mencegah pertumbuhan anak pendek atau stunting, cacat mental, dan gangguan pendengaran atau tuli pada bayi. Hal ini bisa diperoleh dari ikan kol, yogurt, keju, kentang, susu sapi, dan lainnya. Nah, seng juga bermanfaat bagi ibu hamil, membantu perkembangan otak janin, pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh, membantu menghasilkan energi. Ini bisa dari sumber makanan seperti daging merah, kepiting, yogurt, sereal gandum, dan lainnya. Asam lemak omega 3 dan omega 6 yang tidak asing lagi, yaitu manfaat bagi ibu hamil untuk perkembangan otak, sistem saraf, dan penglihatan bayi, mengurangi cenderung atau mengurangi resiko kelahiran prematur. Hal ini omega 3 bisa didapatkan dari makanan, yaitu makanan laut termasuk ikan, telur, buah alpukat, sayur bayam, dan lainnya. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan trimester ketiga. 2 kali trimester pertama atau usia kehamilan hingga 12 minggu. 1 kali pada trimester kedua, usia kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. 3 kali pada trimester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan meliputi timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan untuk menentukan status gizi dan kenaikan berat badan, mengukur tekanan darah, nilai status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas, mengukur tinggi pundus uteri atau tinggi rahim, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, screening status imunisasi tetanus, beri tablet tambah darah, dan kemudian periksa laboratorium.
Kemudian ada tata laksana penanganan kasus. Apabila ditemukan masalah segera ditangani atau dirujuk. Dan juga temu bicara dilakukan pada saat ibu hamil melalui pemeriksaan kehamilan. Perawatan kehamilan. Nah, selama kehamilan, psikologis ibu di mana ada perubahan emosional pada ibu hamil. Secara umum, perubahan mental yang dialami oleh ibu hamil sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, takut, khawatir atau cemas, gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Nah, dukungan dan peran serta suami dalam masa kehamilan terbukti meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan. Dukungan dan peran suami yang sangat dibutuhkan. Keterlibatan suami sejak awal masa kehamilan sudah pasti akan mempermudah dan meringankan ibu dalam menjalani dan mengatasi perubahan yang terjadi pada tubuhnya akibat hadirnya janin di dalam perutnya. Nah, makanan beragam, makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang lebih banyak daripada sebelum hamil. Istirahat yang cukup, tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Siang hari usahakan tidur berbaring atau terlentang 1-2 jam. Kemudian jaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih dan mengalir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, keramas atau cuci rambut 2 hari sekali, jaga kebersihan payudara dan juga daerah kemaluan. Ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Kemudian periksa gigi. Bersama suami, lakukanlah stimulasi pada janin dengan cara sering berbicara dengan janin dan sering lakukan sentuhan pada perut ibu. Hubungan suami istri atau senggama selama kehamilan boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Wanita hamil lebih mudah karena wanita hamil ini lebih mudah mencapai orgasme ganda. Hal ini terjadi karena berbagai hormon wanita dan hormon kehamilan yang mengalami peningkatan. Kemudian yang harus dihindari ibu selama hamil, di antaranya merokok atau terpapar asap rokok, kerja berat, stres yang berlebihan, minum minuman bersoda atau beralkohol, dan obat tanpa resep dokter, tidur terlentang lebih 10 menit pada masa hamil tua untuk menghindari kekurangan oksigen pada bayi. Nah, tanda-tanda bahaya ibu hamil, perdarahan lewat jalan lahir yang jika terjadi pada kehamilan muda dapat menyebabkan keguguran. Sedangkan jika terjadi kehamilan tua dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin dalam kandungan. Bengkak di kaki, tangan, dan wajah yang disertai sakit kepala hebat dapat disertai dengan kejang-kejang. Nah, ini merupakan tanda dan gejala keracunan kehamilan atau preeklamsia, dapat membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya. Demam tinggi akibat adanya infeksi, bakteri atau malaria dapat membahayakan jiwa ibu, terjadi keguguran atau lahir kurang bulan. Keluar air ketuban sebelum waktunya merupakan tanda bahaya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan janin dalam kandungan. Yang gerakan bayi berkurang,
di mana gerakan bayi berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Hal ini merupakan tanda bahaya janin, yang harusnya gerakan janin diharapkan 10 kali dalam 12 jam saat ibu terjaga. Ibu mudah terus dan tidak mau makan. Ibu muntah terus dan tidak mau makan. Keadaan ini membahayakan kesehatan ibu. Trauma atau cedera. Trauma dan cedera pada perut yang dapat terjadi jatuh kecelakaan, lalu lintas, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, persiapan kelahiran atau bersalin. Tanyakan pada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan. Suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan. Persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan. Rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama atau bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu diperlukan. Pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Rencanakan ikut KB atau keluarga berencana setelah bersalin dan tanyakan kepada petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Nah, demikianlah materi kelas ibu hamil pertemuan pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.